Innalillahi iwake kenang kumikron ki lah jan kue kenang kumikron kue uh, uh. Ya kena kopi maning lagi alame corona. Alame congor najare kue kumikron. Nah ora wani rugi ya ora usah dolanan barang urip lek. Dolanan barang urip ya kaya ngene iki resikone. Nah, oke guys ya. Ini adalah ikan koi yang kena virus, guys. Kena virus ini biasanya amoniak. Nah, tandanya begitu, dia itu keruh ya. Airnya keruh. Bisa amonia karena ikan terlalu berlebihan ya guys ya. Nah, terus kekurangan oksigen bisa juga. Nah, ini ikan lemes kayak gini nih. Nah, ini pasti mati nih. Caranya gimana ikan yang tandanya mau hidup atau mau mati? Jadi begini, kita langsung pindah ke air yang bersih ya guys ya. Air yang belum netral pH-nya kita langsung pindahin aja. Buat ngetesnya begini. Nah, ntar yang bisa hidup dan tidak itu langsung ketahuan. Nah tuh mati kan. Ini begini nih, kita serok. Nah, kita serok langsung giniin guys. Ini tanpa aerator ya, tanpa aerator. Nah, kita tunggu sebentar. Hidup, ini kita bisa hidup ya. Nah, bisa habis dari sini yang nggak ada aeratornya kita taruh ke sini yang ada aeratornya. Ntar biasanya dia kalau nggak kuat, ntar dia itu ke atas ya. Kita ntar tutup pakai ember itu, pakai ember yang kosong kita tutupin biar anget dulu. Nah, ntar reaksinya kayak apa? Nah, ini udah pasti mati, jadi kita buang saja. Ini yang masih hidup kita obatin ya guys ya, langsung kita obatin. Percuma kalau kalau sudah lemas begini terus kita obatin, itu percuma, itu pasti akan mati tetap, karena ikan ini kena virus. Biasanya amoniak ya terlalu tinggi, makanya ikan langsung kayak gini nih. Ini kalau dicampurkan ke ikan yang sehat pun biasanya juga gitu, dia langsung mati ya guys. Ntar malah nular dan mati semua. Makanya kita harus pisahin dulu, terus kita sembuhkan. Nah tuh guys tuh. Nah, biasanya gripis gini nih. Nah, habis lemes terus gripis ya, itu pasti mati, makanya kita buang saja. Kita buang saja seterusnya pokoknya. Ini tak tunjukin cara-caranya ya, cara penanganannya begini guys. Ini tak skip dulu. Nah, jadi pokoknya dari sono penampungan terus pindah air yang enggak ada aerator, dia kan kaget ya. Biasanya langsung mati dia itu kalau kaget. Nah, itu tandanya nggak kuat. Percuma diobatin. Nah, habis itu pindah ke yang ada aeratornya, habis itu kita tutup ember selama setengah jam sampai 1 jam ya. Ntar kelihatan ikan mau hidup atau enggak. Habis itu kita karantina, kita obatin semua. Bentar ya guys ya, tak lanjutin dulu, itu masih banyak. Ntar tunjukin cara-caranya ya guys. Barangkali ada yang nanya, bang kenapa kok nggak dikasih aerator, kasihan bang gitu kan. Enggak, ini buat pengetesan, pengecekan kayak gini nih, pengecekan ikan yang mau hidup atau enggak begini. Kalau ikan yang masih bisa bertahan hidup pasti hidup ini guys, pasti sehat. Tapi kalau ikan yang sudah parah, nah ini udah parah, pasti langsung mati. Daripada entar nular ke yang lain, lebih baik begini. Dia kaget ke air baru, jadi pasti mati ya. Ntar kalau samumnya nggak diginiin pasti nular, malah merembet semua, mati semua. Makanya kita harus cepat-cepat penanganan ya guys ya. Nggak usah sayang, nggak usah apa ya, lebih baik kita buang. Nah, terus yang lain kita sembuhkan. Ini pun kalau samumnya ditaruh di aerator tetap mati guys.
tetap mati, percuma. Nah, ini airnya keruh banget ini. Tuh biasanya berbusa. Kalau ikan lagi sakit tuh pasti berbusa kayak gini ya. Nah ini ya tanda ikan sakit ya. Tanda ikan sakit berbusa kayak gini. Busanya tuh ngebel. Makanya kalian harus cermat. Nah ini nggak kuat. Ini nggak kuat. Saya sengaja saya kasih kepenuhan karena apa? Ikan koi itu biasanya gitu. Kalau nggak saya buangin, kriteria ikan koi itu gini guys. Jadi kalau ada temennya yang sakit, itu dia itu apa namanya itu ngejar ya, ngejar terus makanin ya. Nah makanya jadi sakit dia itu. Makanya kita harus segera sembuhkan. Kita harus cepat ya guys ya penanganannya supaya tidak merembet. Ini kan sakit semua nih. Ini kalau ikan hidup ya guys ya. Ntar gerak-geraknya pasti lama. Nah itu bisa jaminan hidup. Tapi kalau udah kita taruh langsung mati, itu pasti ikan sakit berat. Jadi lebih baik kita buang saja. Nggak apa-apa. Nah nih guys contohnya nih guys. Nih ya kan. Nih ekornya tuh gripes. Ekor gripes bisa dimakanin sama teman-temannya jadi gripes karena dia sakit jadi nular begitu loh mas guys. Sengaja saya bikin penuh begini biar cepet tahu mana yang bisa hidup dan mana yang nggak bisa hidup. Gitu guys. Nah ini udah penuh, baru kita pindah sono ya. Nah ini guys nih, ini mati, kita ambil gini aja, mati. Ini udah pasti mati nih, kita ambil aja, buang. Kalau yang sehat itu dia pasti ke dasar itu guys, pasti di dasar. Itu yang ikan yang sehat. Jadi jangan khawatir. Akan saya tunjukin cara-caranya kok, cara-cara penanganannya. Dibikin kayak gini, dibikin penuh juga ada manfaatnya buat pengecekan ya. Nah ini biasanya tuh ikan ini tuh masih mojok tuh guys tuh. Kalau yang tidak kuat tuh masih mojok tuh kan. Tapi kalau yang sehat itu pasti lari gitu guys, pasti langsung lari. Nah nih kan kaget langsung mati, spot jantung gitu. Nah sehat, harus begitu ya guys ya, supaya tidak menular ke yang lain. Bahaya kalau menular ke yang lain, ntar ikan sampean pada habis. Jadi kita harus sembuhkan dulu. Ini biasanya kayak gini itu sering terjadi kepada bibit ikan ya. Kalau ikan gede enggak, bibit ikan biasanya. Kalau ikan gede terasa lemas terus mati, ya itu berarti sama itu kena ini. Caranya amoniak ya. Ini kan baru angkat dari kolam tanah, amoniak full naik, nah dimakarin sama dia, nah jadi begini nih. Terlalu penuh juga waktu pas ngangkatnya. Bisa juga karena pas waktu dalam pengangkatan itu panas kondisinya, bisa ya guys, banyak faktor guys. Tak selesaiin ini dulu ya guys. Nah ini ada cara lagi guys ya. Kita kan ini bukan dibuang airnya ya. Nah kita taruh kaki, kalau terasa gatal airnya, nah itu berarti penyakit guys ya. Biasanya kayak gitu, biasanya terasa gatal. Tapi kalau ikan sehat nggak bawa penyakit, itu di air nggak gatal begitu. Ini terasa gatal di sini. Nah, udah sambil menunggu ikan ini tenang ya guys ya, kita siapkan ya guys ya, kita siapkan cara penanganannya. Nah
penanganannya kayak gini guys nih. Ini kan PK ya, ini saya beli PK ya. Nah kita cuci tempatnya. Kalau bagi jenengan yang kolam filter, nah jenengan harus bom PK juga ya. Nah kalau bagi tempat yang karantinanya kayak gini, nah jenengan cukup kasih PK begini. Nah terus kita bilas. Nah, kita bilas sampai bersih. Nah ini guys nih ya tuh kan ikan penyakitnya kan tuh kotorannya. Kita bilas sampai bersih, sampai sini-sininya juga ya guys, sampai semuanya ya guys ya. Kita bilas semua. Apa dulu? Nah ini guys, habis kita ini tadi cuci pakai PK, kita bilas, buang PK nya, kita bilas lagi sampai bersih ya, baru kita isi air. Nah ini kita tutup pakai ember ya guys. Nah emang nggak mati bang? Ya enggak, ini saya nggak pernah pakai heater dalam pengobatan, nggak pernah pakai heater, makanya saya tutup aja pengobatannya, saya pakai ember. Jadi dia anget ya, manfaat ditutup ember itu hangat, suhunya stabil, hangat ya guys ya. Nah kita nggak perlu pakai biaya beli heater juga ya kan, ngirit juga kan. Nah ini sambil nunggu, aduh capek guys, sambil nunggu ini apa namanya ikan stabil, kita racik obatnya. Ini akan saya bagi dua ya guys ya, yang itu sama yang ini akan saya bagi dua. Kurangin airnya, terlalu tinggi nih. Nah ini terlalu tinggi. Nah ini bikin kira-kira aja ya, setengah ember lebih. Ini ikan kemarin tak hitung 170 ekor, nggak tahu sekarang tinggal berapa. Nah ini kalau ikan sehat kayak gini nih guys, nah ini masih bisa bertahan hidup, lompat-lompat kan itu, kalau yang lain udah mati. Nah ini kita taruh saja. Nah ini setengah ember lebih ya. Oke guys, kita langsung saja kita racik obatnya. Ini garam ya, ini pakai garam krosok, jangan yang beriodium ya. Nah ini kita taruh kurang lebih seperempat kilo. Ini kan sini kan 1 kilo ya, segini ya. Nah 1/4 kilo aja. Nah ini booster serbuk. Nah ini ya kayak gini, Introvlog 25 yang serbuk ya. Ini 2 sendok makan, sekitar 2 sendok makan ya guys. Kita tebarin secara merata. Kita tebarin secara merata. Ih gembel, sorry pakai tangan satu kok, susah. Nah 2 sendok makan ya guys ya, 2 sendok makan. Ini karantina med, nih tulisannya kuarantin med ya. Ini hampir sepucuk sendok makan, nih. Sampai tandanya gimana? Sampai air ini warnanya kuning ya, hijau, warnanya hijau. Nah dan setelah itu ini yang cair, Introvlog 25 yang cair.
Ini dua tutup segini nih guys. Nah ini dua tutup botol merah, yang merah. Ini ember ini takarannya saya nggak tahu kalau literannya ya, tapi ini diameter bak ini diameter 1 nih, bak biru ini diameter 1. Saya kalau literan nggak mudeng guys, saya petani biasa. Nah ini dua tutup botol. Nah ntar jadinya airnya gini nih, nah berbusa kayak gini nih, tapi busanya busa bagus, kecil-kecil, busanya kecil-kecil tuh yang sudah tadi tuh. Ini ikan ini tuh. Itu ntar juga sama ya guys ya, ntar kalau sudah stabil baru kita masukin ke sini, kita bagi dua. Udah guys ya, ini sudah isa. Nah ini saya mau yasinan juga, makanya nah begini nih guys hasilnya guys. Ini masih ada busanya ya. Nah kalau ikan sudah stabil begini baru kita masukin ya guys ke situ ya guys ya. Ini kita masukin. Nah dan kalau sudah seperti ini maka kita udah taruh ini ya, sini pindahan sini ya, kita lihatin dulu. Biasanya kalau ini langsung mati dia ya, kalau ada yang langsung mati kita langsung angkat langsung buang ya guys ya, dan kalau nggak ada biarin saja. Nah kalaupun ntar mati di sini itu jangan khawatir, ntar dia yang lain juga nggak bakalan makan ya, karena pahit mungkin rasanya ya, pahit jadi nggak mau makan, jadi nggak bakal nular penyakitnya. Biasanya dia akan nempel di sini. Nah besoknya kita lihat kalau ada yang mati kita buang langsung ya. Ini obat kayak gini anget ya, jadi nggak perlu pakai heater lagi, nggak usah pakai heater lagi. Sebenarnya ada guys ya yang yang saya rahasiakan antara obat ini buat pengobatan insang busuk, insang putih berjamur ya, aeromonas dan lain sebagainya. Tapi dalam penyembuhannya itu prosesnya dicampur jadi satu. Nah ini kalau belum bisa jangan ya, soalnya cara pengobatannya berbeda-beda. Kalau mau tahu caranya ntar pesan bibit ke saya dulu ya guys ya, yang banyak. Nah ntar tak kasih tahu caranya. Ini rahasia soalnya, teknik rahasia menyembuhkan ikan dengan cara mencampur semua, maupun penyakit apapun. Kalau dicampur ikan kena penyakit apapun dicampur nggak apa-apa ya. Nah itu caranya begitu. Ini rahasia. Nah udah kayak gini kita tutup pakai jaring ya guys. Kita tutup pakai jaring supaya ikan nggak loncat. Biasanya dalam satu malam itu ikan loncat-loncat, hari kedua sudah enggak. Oke Mas semangat terus Mas semoga bermanfaat Mas bagi jenengan Mas Aduh saya udah capek banget ini. Nah ini ya guys ya, hasil dari kemarin itu guys, penyembuhan kemarin. Maaf kemarin buru-buru jadi nggak sempat saya post ya, saya bikin video. Sudah ada yang tak kirim kemarin. Nah nih ikan sudah sehat semua Mas belum tak ganti air ini. Belum tak ganti air, ini ikan udah fit semua ya guys tuh. Nah siap kirim ataupun siap masuk kolam.
Mantap, 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 mantap. Nah, begitu. Jadi cara penyembuhannya begitu ya, guys ya. Jangan panik, jangan khawatir, insya Allah sembuh, ikan sehat. Nah, barangkali ada yang mau bertanya, silahkan bertanya saja di kolom komentar ya, guys ya. Oh, udah sehat semuanya. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.